Perkenalkan, nama saya Made Denis. Hari ini saya akan membahas salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Syuting Melik. Syuting Melik lahir pada tanggal 25 November tahun 1908 di Kadisobo, Rejodani, Sulaiman, Yogyakarta. Syuting Melik adalah putra dari Abdul Muin alias Parto Prawito dan Sumilah. Istrinya bernama Soerastri Karma Trimurti, seorang aktivis perempuan dan wartawati. Pendidikan Muhammad Ibnu Syuting memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro, setara dengan sekolah SD, di desa Srewolan hingga kelas 4. Ia meneruskan pendidikannya ini hingga mendapat ijazah di Yogyakarta. Mengutip dari situs Encyclopedia Jakarta, Syuting Melik melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru di Solo. Namun, ia ditangkap Belanda karena dicurigai tergabung dalam kegiatan politik. Semenjak saat itu, ia lebih sering belajar mandiri atau belajar sendiri. Setelah Indonesia merdeka, ia memutuskan untuk kuliah di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Indonesia. Namun, hanya dalam waktu yang singkat dan Syuting Melik tidak mendapat gelar. Nasionalisme Syuting Melik didapat dari didikan bapaknya, yang saat itu menentang kebijakan Belanda terkait penanaman tembakau di sawah miliknya. Ia juga mempelajari nasionalisme saat mengenyam pendidikan di sekolah guru di Solo. Perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Syuting Melik turut menjadi saksi penyusunan teks proklamasi kemerdekaan di ruang makan Rumah Laksamana Maida. Dalam hal ini, ia mewakili golongan pemuda bersama Sukarni. Saat proses penyusunan naskah proklamasi, Syuting Melik membantu Insinyur Soekarno, sedangkan Muhammad Hatta dibantu oleh Sukarni. Dalam buku yang berjudul Sejarah Museum Perumusan Naskah Proklamasi 1990 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Syuting Melik mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah Syuting Melik mengusulkan hal tersebut, Sukarni segera mengumumkan jika naskah proklamasi hanya perlu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia. Usulan tersebut diterima oleh para hadirin yang datang. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Syuting Melik untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Ditemani oleh BM Diah, Syuting Melik mengetik naskah proklamasi tersebut di ruang bawah dekat dapur Rumah Laksamana Maida. Saat proses pengetikan naskah, Syuting Melik melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempoh diganti menjadi kata tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan bulan dan hari. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1946, Syuting Melik ditangkap oleh pemerintah Indonesia atas perintah Mr. Amir Syarifuddin. Penangkapan ini terjadi karena Syuting Melik dianggap sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Persatuan Perjuangan. Selain itu, ia juga dianggap bersekongkol dan ikut terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946. Ia dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Tentara. Syuting Melik kembali ditangkap Belanda saat agresi militer Belanda II dan dipenjara di Ambarawa. Setelah KMB, Konferensi Meja Bundar, selesai dilakukan, ia dibebaskan pada 1949. Pada 1950, Syuting Melik diangkat menjadi anggota MPRS dan DPR GR, serta menjadi wakil cendekiawan 11 tahun kemudian. Tepatnya pada 1961. Ia menerima bintang Mahaputra tingkat 5.
Kemudian pada 19 Mei 1973, ia menerima tanda Bintang Mahaputra Adi Pradana II dari Presiden Soeharto. Pada 1971 hingga 1977, Sayuti Melik diangkat menjadi anggota MPR dan DPR sebagai perwakilan dari golongan karya. Sayuti Melik tidak hanya berkarir dalam bidang politik saja, namun juga dalam bidang jurnalistik. Ia pernah melakukan kunjungan kerja sebagai wartawan ke Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya. Pada 23 Desember 1982, Sayuti Melik mendapat penghargaan Satya Penegak Pers dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Sayuti Melik meninggal dunia pada 2 Maret 1989 di Jakarta.